Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran Rosyadi, peserta training online Blender 3D dari Semolek, asal sekolah SMK Teknologi Anas Mandai, Maros. Baik, saya akan membuat tutorial dasar tentang penggunaan Blender. Pertama, kita buka aplikasi Blendernya. Ini tampilan awal Blender yang versi 278A. Silakan klik di area mana saja, pastikan untuk dasar biarkan Blender ini sebagai defaultnya, interaksinya. Awal tampilan Blender selalu tersedia sebuah cube, sebuah kubus. Di kubus ini bisa dibuat berbagai macam bentuk 3D. Sebelumnya untuk penggunaan lebih mudah, silakan klik file, kemudian ke user preference, pastikan di menu input mouse sudah terklik di 3 bagian ini: emulate numpad, continuous grab, dan emulate 3 button mouse. Jadi mouse yang dibutuhkan itu mouse standar yang ada scrollnya di tengah, itu bisa dijadikan button ketiga. Kemudian yang dasar dari penggunaan ini, klik kanan, kita alihkan ke klik kiri karena kita sudah terbiasa dengan klik kiri. Setelah itu jangan lupa di save user settings. Oke, setelah itu, nah untuk langkah awal kita mengenali objek-objek yang ada di tampilan Blender ini. Ini objek kamera, objek cube, dan lampu. Ini bisa untuk perbanyak bisa kita tinggal klik duplicate, ataukah kamera juga bisa di duplicate sesuai kebutuhan. Begitu juga dengan objek dasarnya, yaitu cube, ataukah objek lain nanti bisa kita duplicate. Untuk langkah awal yang perlu diperkenalkan itu untuk menggerakkan objek ini, bisa kita pakai tombol G di keyboard, kemudian kita bisa arahkan searah sumbu Z yang berwarna biru, ataukah searah sumbu Y yang berwarna hijau, dan searah sumbu X yang berwarna merah. Itu diawali, saya ulangi, dengan klik tombol G, kemudian pilih panah biru untuk sumbu Z, menggerakkan panah untuk sumbu Y, ataukah menggerakkan panah merah untuk sumbu X. Kalaupun tidak menggunakan mouse, silakan bisa menggunakan tombol G dan Y, kemudian bisa digerakkan. Begitu juga tombol yang lainnya. Itu untuk menggerakkan ataukah memindahkan objek. Kemudian untuk memipihkan, membesar dan mengecilkan, atau bisa lebih kenal dengan skala, itu bisa menggunakan sumbu tombol S, kemudian tombol S, saya ulangi, tombol S, kemudian tombol Z untuk memperbesar searah sumbu Z, EZ itu memperbesar searah sumbu Z, ataukah tombol S dan Y untuk memperbesar, memperkecil searah sumbu Y.
tombol S dan X untuk searah sumbu X. Setelah itu untuk tidak kembali ke bentuk dasarnya bisa diklik kiri. Lihat. Oke, itu untuk gerak-gerak dasar. Untuk memutar bisa dengan tombol R, kemudian sumbu yang dipilih, tombol R, kemudian X, R, kemudian Y, atau KR, kemudian Z. Itu untuk merotasi. Kemudian perkenalan tombolnya yang lain yaitu tombol kamera. Untuk tombol kamera bisa masuk ke view. Silakan mengenal untuk tampilan depan itu 1, 2, belakang kontrol 1, kemudian 3, untuk tampilan dari kanan, tampilan dari kiri kontrol 3, tampilan dari atas itu 7, kemudian dari bawah kontrol 7. Oke. Kita ambil tampilan dari atas. Karena numpad sudah kita aktifkan, kita tinggal klik 7. Nah, untuk mempermudah membentuk sesuatu, kita masuk ke edit mode, kemudian kita perbanyak subdivide jumlahnya, sesuai kebutuhan kita. Itu kita lihat dari tampilan 1, 3, 7 atau kontrol 7. Oke, untuk mempermudah memilih bisa klik A, kemudian pilih face, itu untuk memunculkan titik-titik yang bisa dipilih. Semisal kita pilih 2 ini, klik ini sambil klik shift,